Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel ya. Channel Hendrawan MPN. Di sini channel serba ada sih. Tapi kita akan kembali hari ini memfokuskan di bagian teknis. Khususnya untuk kendaraan roda 4 ya atau mobil. Ya, roda 4 di sini kemarin sempat saya bahas itu di steering ya. Steering rack steer ya, ada cara penyetelan ya, alhamdulillah cukup banyak yang view, walaupun yang untuk bagian bongkar atau masang itu agak kurang, tapi alhamdulillah sudah ada yang lihat, jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan sebelumnya bermanfaat. Oke, untuk hari ini kita mungkin agak geser sedikit ya dari sebelahnya steering, yaitu itu adalah shock breaker atau penopang ngejut ini ya barangnya ya. Ini barangnya. Nanti di sini ini ada kayak pernya ya, atau namanya spring. Di atasnya mobil, terus di bawahnya adalah kaki-kaki atau roda frame bawah. Oke, ini ya barangnya. Lanjut kita nih segini nih biar kelihatan kayak pendekar-pendekar gitu ya. Jadi kayak ada barangnya kan lebih enak jelasinnya. Ya, kali ini mungkin sebelum kita masuk ke dalamnya, penjelasannya dan cara mengecek kerusakan atau ini perlu bisa dipakai lagi atau tidak, mungkin teman-teman harus tahu sedikit tentang model shock itu sendiri ya, shock breaker ya, baik itu motor ataupun mobil. Ada dua model sih. Pertama ada yang model lama itu adalah single action ya, single shock. Satu lagi ada double action. Single shock itu artinya dia hanya meredam di satu arah, bisa arah ke atas saat dia masuk lubang atau saat memanjang atau masuk tanjakan atau kebalikannya ya, bahasa saya maaf kalau salah. Jadi itu hanya satu arah. Sedangkan yang double action itu ada dua, bisa dia meredam dua gerakan arah, baik itu dia memanjang atau mendek atau masuk lubang atau kena posisi tidur lah mungkin gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Lagi dari isinya itu ada dua model ya, ada dua perbedaan di shock breaker ini. Ada yang menggunakan oli tok isinya nih. Ada juga yang menggunakan oli plus gas, tapi orang sering menyebutnya tuh tipe gas, padahal sebenarnya isinya ada oli juga sih, cuma ada komposisi dengan gasnya. Jadi gas tuh kayak membantu kenyamanan. Jadi dua ini ada punya kelebihan dan kekurangan, baik itu tipe yang gas ataupun tipe yang oli. Kalau oli itu contohnya emang lemahnya di bagian kenyamanan teman-teman. Jadi nyamanan tuh kurang kalau masalah gas, jadi agak cenderung sedikit kurang agak getar lah. Tapi kalau masalah stabilitas itu lebih bagus yang oli, karena dia benar-benar nempel di jalan, di aspal atau di gudang kontaknya ya. Jadi kestabilan itu lebih bagus yang oli, terutama saat belokan itu kan ada kayak gaya buang mobil ya. Jadi itu oli itu lebih bagus, tapi sayangnya kelemahannya adalah di kenyamanan. Begitu juga dengan sebaliknya di tipe yang pakai gas, oli dan plus gas, itu kenyamanannya lebih bagus, cuma sayang pasti ada yang dikurangin. Tapi dengan teknologi yang sekarang itu cukup bagus sih, walaupun dia sudah nambah gas, tapi tetap kestabilannya tetap dapat hampir menyerupai yang tipe model oli saja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saat teman-teman sudah mulai bawa mobil atau naik mobil ada merasa kurang nyaman, bisa jadi itu adalah kerusakan di area shock breakernya. Nah, caranya gimana sih ciri-cirinya rusak? Yang pertama adalah ayunan. Jadi saat kita masukin lubang jalan bergelombang, itu ayunan baliknya itu lebih banyak atau mungkin parah gitu ya, lonjak gitu. Nah, itu bisa jadi shock breakernya rusak. Yang kedua adalah pas saat kita mau jalannya benar-benar lubang dalam atau gundukan tinggi, itu ada suara kayak hentakan atau jeduk mentok di bawah mobil ya. Nah, itu bisa jadi itu ininya sudah rusak, jadi sehingga dia mentok ya. Dan yang kalau kita saat nyetir di kencang terus belokan dengan kecepatan di atas 40 km per jam, itu agak membuang, jadi kesannya kayak nggak stabil gitu mobilnya. Dan yang terakhir tuh mungkin sebagai tanda juga itu rusak atau enggak adalah di sini biasanya ada kebocoran oli ya. Ini ada oli dan gas, jadi yang keluar adalah, kalau gas kan nggak kelihatan tuh,
jadi olinya yang kelihatan keluar, berarti itu tandanya adalah sudah rusak. Ini ada 4 ya, 2 depan dan 2 belakang. Biasanya yang model kayak mobil-mobil kecil, GCC, city car itu modelnya seperti ini. Jadi tengah-tengahnya kayak motor tuh, tengah-tengahnya shock breakernya, di luarnya adalah pernya atau springnya. Tapi yang model-model kayak mobil yang gede-gede, kayak contohnya Toyota Land Cruiser atau mobil yang bermuatan tuh biasanya dipisahkan, jadi pernya sendiri, shock breakernya di sebelahnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini barangnya sudah ada, kita lanjut. Nah sekarang apa sih bedanya antara yang ini oli atau pakai gas? Ternyata itu ada ciri-cirinya teman-teman ya. Jadi kalau yang model pakai oli, saat ini ditekan itu tidak akan langsung balik cepat, balik cuma agak lambat. Tapi kalau yang model gas, dia akan tekan akan langsung kembali lagi ngelawan, dan ditekan juga agak keras gitu ya. Itu beda-bedanya. Jadi pastikan dulu mobil kita yang rusak itu memakai model gas atau model oli sebelum kita menentukan itu rusak tidak ininya, shock breakernya ya teman-teman ya. Lanjut ya, berarti kita akan coba cara pengecekan. Ini saya punya bekas mobil saya. Ini waktu saya sebelum ganti, itu saya baru ganti kemarin sih. Jadi setelah ganti agak lumayan, alhamdulillah enak. Jadi ini saya cek memang rusak. Jadi saya tekan nih gini nih. Nah, ini tidak balik. Nah kemarin yang baru yang sudah saya pasang itu dia langsung balik ya. Emang nggak cepet, cuma pasti balik. Ini lama nih baliknya, mungkin nunggu atau naik kan? Naik dia cuma pelan banget. Ya berarti ini gasnya di dalamnya sudah mulai bocor. Jadi ini tidak layak untuk dipakai. Walaupun bodinya masih bagus nih dan tidak ada kebocoran. Oke teman-teman, bagus sih, bisa dijual kiloan kayaknya. Berapa ribu ya dapatnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya sekedar tambahan, ini kamera kok geser-geser aja. Sekedar tambahan, jadi model sekarang ini rata-rata sudah menggunakan model gas ya teman-teman ya. Jadi kita fokus sekarang temanya ke arah gas ya. Jadi dalamnya ada oli dan gas. Kita sedikit mungkin ngomong, tadi sudah tahu ya cara menentukan rusak atau enggaknya. Ini kan jelas rusak nih sudah, jadi nggak bisa dipakai lagi ya. Ya kalau mau di repair bisa sih, ganti sealnya. Di dalamnya ada sealnya, ada pistonnya. Nanti saya share gambarnya ya. Jadi saat ini ya, ini kondisi terpasang, ini cara kerjanya saya share sedikit biar ya dikit ngerti lah, walaupun gak ada ini ya. Kita jarang megang juga karena kita bukan mekanik gitu kan. Jadi saat ini ada per, saat mobil itu masuki lubang ya, ini standar setengah-tengah nilai. Saat masuki lubang maka yang bawahnya akan memanjang, atau karena bilang ngomongnya extension ya. Jadi ini akan memanjang nih teman-teman, karena pernya dorong ke bawah, akan memanjang ya, dan mobilnya akan tetap stabil gitu ya. Nah apa dalamnya terjadi? Terjadi adalah saat dia ini memanjang, maka oli yang ada di sini, di tengah ada piston, ada pembatas oli antara oli area sini dan di sini. Saat dia memanjang, maka ini pistonnya naik ke atas. Jadi oli yang di sini turun ke bawah melalui namanya orifice di sini ya. Tapi naiknya nggak langsung teman-teman, karena kalau misalnya ini nggak ada pakai spring, pas masuk lubang ini akan langsung ikut turun dan tim banting lagi. Nah ini lagu shock breaker untuk meredam kejutan. Saat dia memanjang dia nggak langsung menyang, tapi tahan sedikit. Jadi fungsinya per itu memang untuk meredam getaran, dan shock breaker adalah untuk menghilangkan energi sisanya dari pernya itu ya. Nah sekarang gimana kebalikannya? Sama aja sih. Saat kita masukin atau menabrak melewati jalan jelek atau polisi tidur, maka ini akan naik ya, rodanya naik tuh. Nah ini kan mobilnya nih, ini akan memendek, pitching namanya kan, memendek, menekan pernya tadi. Nah, ini akan nggak langsung ketekan ya pernya ya. Jadi ini akan meredam supaya dia gerakannya tidak liar. Ya, jadi itu dalamnya ya, cerita dalamnya, cara kerjanya. Nah tapi kita kan jangan pakai itu ya. Intinya kalau shock breaker itu dipastikan pertama adalah goyangannya, terus ini ya teman-teman,
ada bocor kah di sini. Biasanya kalau ada bocor berarti shockbreakernya harus sudah rusak. Bisa sih di repair, dibaikin, diganti. Piston tuh punya ada sealnya, bisa diganti. Cuma ya umurnya tidak bertahan lama, mungkin bisa lama sih tergantung originalnya dari seal tersebut. Nah, sini ada seal juga supaya debu tidak masuk. Nah, ini perhatikan juga nih di sininya nih. Ini sering rusak juga nih di asnya nih. Ini kalau rusak berarti ada debu yang terselip di sini, kotoran, lumpur. Itu akan ini karena gerakannya turun, ini akan merusak dari asnya. Itu ya teman-teman ya. Tuh ada suara olinya tuh. Oke ya teman-teman, itu aja yang bisa saya share. Mohon maaf kalau banyak salah dan kurang. Kalau memang tidak ada yang sesuai atau ada perlu direvisi, silahkan teman-teman komentar di bawah, monggo. Karena sini saya sifatnya hanya sharing, jadi bisa jadi saya salah, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.